Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah kriptografi dan protokol keamanan. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan berjudul Implementasi Pengamanan Data Menggunakan Tanda Tangan Digital dengan Metode Algoritma RSA. Baik, di sini kami mempunyai anggota kelompok. Yang pertama ada Rachel Angeli dengan NIM 110-121-3140. Yang kedua saya sendiri, Hilda Afni Sofiana dengan NIM 110-121-3302. Dan selanjutnya ada Agustin Violen dengan NIM 110-121-3015. Baik, selanjutnya kenapa kami memilih judul tersebut? Karena tanda tangan digital adalah salah satu metode yang paling efektif untuk menjaga keamanan dan integritas data. Tanda tangan digital memungkinkan akan memverifikasi bahwa pesan atau dokumen elektronik adalah asli atau tidak atau palsu. Dalam hal ini, algoritma RSA dikembangkan pada tahun 1977 oleh Ron Rivers, Adi Semir, dan Leonard Adleman dan merupakan salah satu yang paling terkenal dan banyak digunakan untuk membuat tanda tangan digital. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses enkripsi dan deskripsi data menggunakan algoritma RSA? Seberapa efektif algoritma RSA dalam menjamin keamanan dan integritas data melalui tanda tangan digital? Dan yang terakhir, bagaimana proses pembuatan dan verifikasi tanda tangan digital menggunakan algoritma RSA? Lalu selanjutnya ada tujuan. Memahami cara kerja algoritma RSA untuk enkripsi dan deskripsi data, dan menganalisis efektivitas algoritma RSA dalam menjamin keamanan dan integritas data melalui tanda tangan digital. Dan yang terakhir, menjelaskan proses pembuatan dan verifikasi tanda tangan digital menggunakan algoritma RSA. Lalu selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang kriptografi asimetris dan algoritma RSA. Yang kedua, mampu mengevaluasi keamanan dan integritas data yang dilindungi oleh RSA. Yang ketiga, mampu menerapkan algoritma RSA untuk enkripsi, deskripsi, dan tanda tangan digital. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam implementasi algoritma RSA yang kita pilih sebagai pengamanan data atau dokumen menggunakan tanda tangan digital. Nah, yang pertama di sini dijelaskan tentang kriptosistem kunci publik yang biasa juga disebut sebagai kriptografi asimetris. Di mana kriptografi asimetris ini itu adalah sebuah jenis enkripsi yang menggunakan pasangan kunci, yaitu kunci privat yang dirahasiakan dari semua orang kecuali orang yang memilikinya atau pemiliknya, dan kunci publik yang dapat dibagikan secara luas. Nah, metode ini berbeda dengan kriptografi simetris, yang dimana kriptografi simetris ini mengenkripsi dan mendekripsi data menggunakan kunci yang sama, dan penggunaan kunci publik itu berguna untuk memfasilitasi pertukaran kunci yang aman. Selanjutnya ada algoritma RSA atau algoritma Rivers-Shamir-Adleman, di mana algoritma RSA ini biasanya digunakan untuk mentransfer data agar lebih aman. Nah, algoritma RSA ini dibuat oleh 3 peneliti dari MIT, yaitu Ron Rivers, Adi Shamir, dan Leonard Adleman pada tahun 1976. Nah, RSA ini adalah metode kriptografi di mana kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi itu berbeda. Orang yang memiliki kunci publik dapat melakukan enkripsi, tapi hanya orang yang memiliki kunci privat yang dapat melakukan dekripsi. Selanjutnya ada aplikasi dari algoritma RSA itu sendiri. Ada apa aja? Yang pertama ada HTTPS. Nah, HTTPS ini menggunakan algoritma RSA untuk mengenkripsi atau mengamankan data yang dikirim melalui internet dengan cara melindungi koneksi dari server dari antara server ke server atau web browser. Lalu yang kedua ada enkripsi email. Nah, itu RSA digunakan dalam Pretty Good Privacy atau PGP untuk mengenkripsi dan mendekripsi email. Yang ketiga ada tanda tangan digital. Nah, di tanda tangan digital ini
RSA ini digunakan itu untuk mengkonfirmasi dokumen-dokumen digital, program dan pesan dengan yang diverifikasi oleh tanda tangan digital. Lalu yang terakhir ada dalam penggunaan jaringan pribadi virtual atau VPN, itu guna RSA itu untuk mengenkripsi koneksi antara pengguna yang jauh dan jaringan pribadi yang menjamin bahwa data yang ditransfer melalui jaringan publik itu aman. Selanjutnya ada algoritma hash SHA-256. Nah, algoritma atau fungsi hash ini adalah fungsi yang akan menerima pesan dengan panjang sembarang dan melakukan kompresi menjadi pesan dengan panjang yang tetap atau fixed. Nah, hasil dari algoritma hash itu disebut dengan message digest atau hash value. Selanjutnya, kita masuk ke bagian metodologi. Di sini kita akan mulai untuk membuat kunci. Untuk membuat kunci itu sendiri, kita memakai metode RSA. Yang pertama, kita harus memilih bilangan prima untuk menjadi nilai P dan Q. Bilangan prima yang dipilih semakin besar akan semakin tinggi juga tingkat keamanannya. Namun, proses pembuatannya juga akan semakin rumit dalam perhitungan. Kemudian, kita memakai nilai P sebesar 13 dan Q sebesar 17. Setelah itu, kita hitung nilai N. Untuk nilai N, rumusnya P dikali Q. Yang kita dapat 13 dikali 17 menjadi 221. Kemudian kita hitung fungsi Eulernya dengan rumus P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Kita mendapatkan hasil 192. Lalu untuk kunci publik itu sendiri kita mengambil nilai sebesar 3, jadi E sama dengan 3. Kemudian di sini ada kunci privat dengan perhitungan yang seperti ada di PowerPoint itu mendapatkan hasil 77. Jadi penyimpanan kuncinya di sini kunci publik E dan N di sini mendapatkan 3 sama 221. Untuk kunci privatnya itu ada di 77 dan 221. Kemudian kita masuk ke dalam proses enkripsi. Dalam proses enkripsi ini sendiri, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah pesan menjadi angka ASCII. Di sini kita memakai pesan K, E, dan Y. Di sini untuk kode ASCII-nya dalam bentuk desimal, K itu senilai 75, E 101 dan Y 121. Jadi nilai P yang telah diubah menjadi kode ASCII yaitu 7510121. Kemudian kita lakukan proses enkripsi dengan rumus P pangkat E dikali modulus N. Di sini kita mendapatkan hasil yaitu 51. Lalu kita masuk ke proses dekripsi. Untuk proses deskripsi di sini hanya kebalikan dari proses enkripsi, yaitu tadi kan enkripsi kita mengubah pesan menjadi angka. Sekarang kita mengubah lagi yang sudah dienkripsi menjadi huruf seperti awal lagi. Jadi di sini kita pakai rumus P sama dengan C pangkat D modulus N. Kita mendapatkan hasil 7510121 sama seperti angka ASCII yang sudah ditentukan seperti awal. Lalu angka ASCII ini akan kita konversikan kembali menjadi huruf dan pesan yang seperti di awal tadi yaitu K. Kemudian kita masuk ke dalam proses pembuatan tanda tangan digital. Di sini kita menggunakan fungsi hash. Lalu kita masuk ke dalam proses pembuatan tanda tangan digital. Di sini kita menggunakan fungsi hash SHA-256 dengan persamaan H sama dengan SHA-256 buka kurung tanda kutip Q tanda kutip tutup kurung. Kemudian untuk menghitung tanda tangan digital kita menggunakan persamaan S sama dengan H pangkat D dikali modulus N. Kemudian untuk proses verifikasinya kita menggunakan rumus yang sama, persamaan yang sama. Jika hasilnya sama maka verifikasi telah berhasil. Namun jika hasil yang didapatkan itu berbeda maka verifikasi gagal. Kemudian di sini ada flowchart pembangkitan kunci RSA dan pembuatan digital signature dengan menggunakan RSA.
Kesimpulan dari tugas besar kami itu adalah dalam algoritma RSA, semakin besar nilai P dan Q, maka semakin tinggi tingkat keamanannya. Namun, proses komputasi yang harus dilakukan juga semakin banyak dan semakin rumit. Proses yang dilakukan pada penelitian ini hanya menggunakan proses enkripsi, dekripsi, dan verifikasi tanda tangan digital yang sederhana. Dalam implementasi yang sebenarnya, perlu dilakukan padding dan pengecekan data untuk memastikan keamanan data yang dikirim. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.